bisa memberikan istiqomah di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama ada tiga kenikmatan besar yang sangat kita rasakan. Afan, Instagram nak. Terutama yang sangat kita rasakan kenikmatan itu adalah kenikmatan yang pertama, kita berkumpul pada hari Jumat. Dan sesungguhnya hari Jumat merupakan hari yang paling mulia di antara hari yang Allah ciptakan dan Allah putarkan pada rotasi waktu kehidupan manusia. Yang kedua, kita dikumpulkan di Taman Ilmu setiap hari Jumat, dan sesungguhnya ini dua keutamaan surga yang bertemu pada satu kegiatan dan aktivitas. Dan yang ketiga, kita diberikan sebuah kenikmatan, kita mulai mendekati bulan Ramadan. Bau wanginya Ramadan sudah dekat dengan kita. Tidak kurang dari 80 hari lagi kita akan memasuki kembali bulan Ramadan. Dan tentunya kita harus senantiasa memperbanyak doa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Ya Allah, hantarkanlah Ramadan kepada diriku. Ya Allah, jadikanlah amalku kelak ketika beramal di bulan Ramadan menjadi amal yang diterima oleh Engkau. Nah, ini yang menjadi penting pada kehidupan kita. Banyak di antara manusia tidak pernah menyadari betapa dekatnya kita dengan Ramadan. Mereka tidak pernah peduli, bahkan ketika Ramadan tinggal hitungan hari pun mereka tidak pernah memperdulikan. Dan kita tentunya tidak ingin menjadi orang selayak itu. Kita ingin menjadi orang yang senantiasa betul-betul memahami baunya Ramadan itu menyerbak, dan semoga kita sebagai perindu surga adalah orang yang senantiasa mencium baunya surga walaupun dari jarak yang jauh. Semoga Allah menyehatkan kita sampai di bulan Ramadan, dan semoga Allah menghantarkan Ramadan menjadi sebuah kenikmatan besar untuk kita dan dijadikan amal kita diterima. Inilah tiga kenikmatan sekaligus, yang mana tiga kenikmatan ini kita rasakan begitu nyata pada kehidupan kita ini, dan tiga kenikmatan ini akan menjadi sebuah perkara yang tersisa pada kehidupan kelak di akhirat. Kenikmatan apa yang kita makan, kenikmatan sandang, kenikmatan papan dan pangan sejatinya akan hilang, tapi kenikmatan tiga yang tadi kita sebutkan akan menjadi kenikmatan yang terus membersamai kita dan lengket pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan estafet dan maraton pembahasan kita bagaimana menjadi muslim hebat. Tentunya kita paham di antara kebutuhan basic mendasar pada kehidupan kita adalah bagaimana kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Karena orang yang menjalani kehidupan ada yang biasa saja, apa adanya dan ala kadarnya, dan ada orang yang betul-betul mereka ingin meraih kualitas pada kehidupan. Tentunya sikap yang salah seorang mukmin ketika mereka ingin menjadi orang yang biasa. Sikap yang salah seorang mukmin ketika mereka mengatakan udahlah hidup itu apa adanya dan ala kadarnya. Maka hidup apa adanya dan ala kadarnya betul ketika kita memaknai setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita apa adanya dan ala kadarnya. Tapi ketika kita berbicara kualitas hidup, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik. Tidak boleh apa adanya dan tidak boleh ala kadarnya. Kalau ada seorang bapak hidupnya apa adanya dan ala kadarnya, tentunya yang kasihan adalah istrinya, yang kasihan adalah anak-anaknya. Tidak memiliki sebuah obsesi ketaatan dan kebaikan ketika tidak memiliki sebuah keinginan untuk berkualitas pada kehidupan. Kalau ada seorang ibu ternyata mereka pinginnya biasa saja hidupnya tanpa ada sebuah target besar yang ingin diperoleh pada urusan akhirat, maka tentunya yang kasihan adalah keturunannya. Karena sesungguhnya ingin mendapatkan kualitas hidup menjadikan pergerakan kehidupan kita terus melaju. Dan pergerakan dalam hidup itu ketika tidak statis akan membuat banyak kebaikan yang terjadi pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa Allah menyuruh kita berdoa kepadanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu berikanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa, supaya setiap manusia ketika mereka bercita-cita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, maka dia terus bergerak, maka dia terus beraktivitas, maka dia terus melapangkan sebab dan ikhtiar supaya dia bisa mendapatkan kualitas terbaik dalam hidupnya. Dan alhamdulillah kalau dia bisa menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Inilah pentingnya.
Maka kita membahas bahwasanya ketika kita ingin bicara menjadi muslim yang hebat, maka kita tentunya harus memiliki support system. Dan tidak ada support system terbaik dan paling dekat dengan kita kecuali adalah keluarga kita. Tentunya jangan meremehkan arti keluarga, karena sesungguhnya keluarga memiliki peranan besar di dalam kualitas manusia. Suami sangat terpengaruh oleh bagaimana kondisi dan posisi seorang istri. Seorang istri sangat dipengaruhi oleh seorang suami, dan anak pun sangat terpengaruh bagaimana kondisi suami istri di dalam keluarga. Karena tidak ada orang hebat, tidak ada pahlawan hebat, kecuali seluruh pahlawan hebat itu datang dari keluarga yang qurrata ayun. Untuk memberi makna kepada kita bahwasanya keluarga qurrata ayun itu merupakan keluarga yang luar biasa, memberi kualitas dalam kehidupan manusia berawal dari anak tangga pertama. Anak tangga itu adalah bagaimana dia mendapatkan pasangan yang qurrata ayun. Kalau kamu sudah menjadi qurrata ayun bagi istrimu, istrimu menjadi qurrata ayun bagi suamimu, maka sesungguhnya anakmu akan menjadi qurrata ayun. Kalau anakmu sudah qurrata ayun, mereka mampu menjadi pemimpin orang yang bertakwa, menjadi leader, menjadi contoh, menjadi teladan bagi teman-temannya. Dan ketika kita mendapati istri kita qurrata ayun bagi suami kita, maka suami kita, apapun mungkin masalah yang dia jumpai, dia dapatkan, dia selalu memiliki tenaga lebih dan energi lebih untuk menyelesaikan setiap masalah yang dia jumpai, selama dia memiliki motor penggerak dari support system besar, yaitu adalah keluarga qurrata ayun atau pasangan qurrata ayun. Makanya betul-betul kita harus paham, memiliki pasangan qurrata ayun itu luar biasa nikmat yang besar. Makanya sampai Imam Ibnu Katsir berkata, untuk menggambarkan dan mendefinisikan betapa hal ini luar biasa, beliau mengatakan tidak ada persahabatan yang paling agung kecuali persahabatan antara seorang suami dan istri. Jadi kalau sudah tingkatannya itu adalah sebuah tingkatan yang lebih tinggi daripada ikatan suami istri adalah ketika suami dan istri telah menjadi sahabat. Mendapatkan pasangan itu nikmat, tetapi mendapatkan pasangan cita rasa sahabat itu merupakan karunia besar. Nah, itulah yang menjadikan kita paham, kita ini berhajat kepada qurrata ayun pada pasangan kita, karena kualitas kita menjadi muslim hebat tidak akan pernah terwujud sampai kita mampu menjadikan pasangan kita dan diri kita qurrata ayun, sesama di antara pasangan yang Allah berikan kepada kita. Kemarin kita sudah membahas ada 2 ayat yang menjadi perenungan bagi setiap mereka yang menempuh jalan keluarga supaya mampu mendapatkan keluarga qurrata ayun, pasangan yang qurrata ayun. Ayat yang pertama yang telah kita bahas yaitu adalah Al-Baqarah 237, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Karena kita paham seburuk-buruknya pasangan kita tetap memiliki kelebihan-kelebihan yang pernah dia lakukan dari kebaikan yang dia torehkan pada kehidupan kita. Yang kedua yaitu ketika kita membahas surat An-Nisa 19, yaitu adalah fa'asa an takrahu syai'an fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi apa yang kamu benci dari pasanganmu, tetapi apa yang kamu benci dari pasanganmu ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepadamu nanti. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita membahas yang ketiga. Para ulama lalu menerangkan salah satu di antara kisi petunjuk yang Allah berikan pada kehidupan setiap orang ketika berkeluarga itu adalah surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yaitu adalah mereka pakaian bagimu dan sesungguhnya bagimu adalah pakaian bagi mereka. Ini sebelum kita menjelaskan satu persatu makna kenapa Allah menyerupakan pasangan kita dan diri kita sebagaimana dan selayak pakaian, tentunya kita paham ini merupakan tingkat balaghah atau tingkat syair yang begitu tinggi yang ada di dalam Al-Quran. Kata-katanya penuh dengan kata-kata hikmah, kata-katanya tidak menusuk, kata-katanya penuh dengan keteduhan bagi siapapun yang memahami setiap ayat dan setiap kata yang dipilih oleh Allah di dalam wahyunya. Makanya betul ya kalau sampai akhirnya para ulama itu mengatakan belajar bahasa Arab itu sebagian ulama mengatakan wajib. Karena memang kita tidak akan pernah merasakan indahnya Al-Quran sampai kita betul-betul memahaminya dengan bahasa Arab. Imam Syafi'i termasuk yang mewajibkan kita untuk belajar bahasa Arab.
Nah, tentunya ini menjadi sebuah motivasi bahwasanya belajar bahasa Arab itu merupakan salah satu jalan anak tangga untuk merasakan indahnya setiap wahyu yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Kita sering mendapati kasihan sekali manusia kalau tidak bisa mengucapkan bahasa internasional. Ketika ada orang tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi ada seorang ulama yang mengatakan lebih kasihan lagi kalau ada manusia yang tidak memahami perkataan penciptanya. Dan itu tentunya semoga menjadi perenungan untuk kita. Sekarang mari kita bahas. Kenapa Allah itu, kan ayat ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama yang Allah berikan kepada kita bahwasanya fungsinya pakaian itu apa? Kenapa sampai Allah mendudukkan dan meletakkan setiap pasangan itu adalah pakaian? Karena setiap perumpamaan yang Allah sampaikan itu selalu di dalamnya ada banyak pelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita tidak akan pernah mencapai satu keluarga qurrata ayun kalau kita tidak memahami diri kita pasangan untuk pasangan kita. Diri kita ini baju untuk pasangan kita dan pasangan kita itu baju untuk pasangan kita. Karena sesungguhnya fungsinya baju itu yang pertama adalah menutupi aurat dan menutupi pemandangan yang tidak layak dan tidak elok untuk dilihat. Ini fungsi yang pertama dari pakaian. Jadi berapa banyak orang yang berpakaian, maka auratnya, hal-hal tidak elok yang ada pada dirinya, pada fisiknya tidak kelihatan ketika tertutupi dengan pakaiannya. Karena tidak semua di dalam tubuh kita dan fisik kita layak dilihat orang lain dengan begitu gampang. Karena sebagian dari diri kita adalah aurat yang tidak mudah bagi orang lain melihatnya. Makanya dibuat ada aturan aurat. Auratnya laki-laki, ada auratnya perempuan. Karena memang pada dasarnya pada diri kita dan fisik kita ada bagian yang tidak layak untuk dilihat oleh orang lain. Fungsinya pakaian disyariatkan oleh Allah, diturunkan pada kehidupan manusia. Allah yang memberikan teknologi dan akal kepada manusia untuk membuat pakaian menutupi apa yang tidak layak dan tidak elok di dalam diri mereka supaya tidak terlihat, maka fungsinya adalah menutupi aurat. Sama dengan manusia ketika mereka menikah. Maka sesungguhnya di dalam pernikahan salah satu seni tingkat tinggi itu menahan diri untuk tidak menceritakan apapun yang terjadi pada keluarga kita kepada siapapun. Lebih baik meledak di mulut kita dan hati kita tapi tidak meledak di telinga orang. Meledaknya masalah yang ada pada diri, ada pasangan kita, pada diri kita, itu jauh lebih mudah menyelesaikan akibatnya daripada kita meledak apa yang kita lihat kekurangan dari istri kita dan suami kita lalu meledak di telinga manusia. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya menyampaikan masalah kepada orang lain lalu meninggalkan Allah, maka sesungguhnya kita telah meninggalkan Zat yang Maha Pengasih, lalu kita menceritakan masalah ini kepada makhluk yang terbatas kasih sayangnya. Dan itu tidak akan melahirkan kebaikan. Makanya para ulama berkata dan bercerita kepada kita. Mereka mengatakan semakin banyak kepala yang tahu masalah keluarga, maka semakin sulit kamu akan menyelesaikan karena setiap kepala memiliki perspektif yang beragam terhadap masalah yang kamu hadapi dan mereka memiliki subjektivitas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan itu yang akan menjadikan masalah begitu sulit untuk diselesaikan. Makanya Allah memberikan sebuah petunjuk dan rambu yang begitu indah. Kamu itu ya pakaian itu fungsinya untuk nutupi. Sekecewa apapun kita kepada pasangan kita, sudahlah antara kita dengan Allah. Antara kita dengan orang solih yang kita pilih dengan kebaikannya untuk memberikan petunjuk kepada kita dan jalan yang syar'i supaya memberikan jalan pada kehidupan kita. Selebihnya pada perkara itu tutup. Karena ketika kamu sudah menceritakan sesuatu tentang pasanganmu kepada orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan bagi orang itu ketika kamu telah menyerahkan sebagian rahasia hidupmu kepada orang. Ingat ya, menceritakan rahasia hidup kepada orang berarti kamu telah pasrah dan telah ridho untuk menjadi tawanan baginya sepanjang hidupnya. Makanya sedekat apapun kita dengan sahabat kita, tidak semua perkara sahabat itu harus mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan kita. Dan itu lebih lagi ketika kita mendapati pasangan kita. Ya sudah pakaian. Kalaupun akhirnya terjadi perpisahan, misalkan naudzubillahi min dzalik terjadi perpisahan, jadilah orang yang betul-betul gentle bahwasanya perpisahan itu dengan apapun kekurangannya kita yang memegangnya dan tidak perlu orang lain tahu.
dan tidak perlu menjadi konsumsi publik terhadap apa yang kita rasakan di dalam kehidupan berumah tangga. Semakin banyak orang open tentang keluarganya, lalu menceritakan setiap masalah kepada orang lain, di mana hari ini kita dikepung dengan aplikasi dan program yang memudahkan orang untuk menuliskan apa yang terjadi pada hatinya, semakin susah kamu akan menyelesaikan masalah dan semakin jauh pertolongan Allah kepada orang yang terlalu berharap kepada komentar manusia daripada apa yang menjadi penilaian Allah. Ya. Ini yang kita harus paham. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Contoh Nabi Yakub dengan sebuah doa yang begitu, dengan sebuah pemaparan kondisi yang begitu indah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Udahlah, saya kesedihanku, keluhanku hanya kepada Allah. Ya. Karena itulah sejatinya yang akan memudahkan masalah itu selesai. Kenapa? Setiap orang, setiap hamba, kata para ulama, setiap hamba yang dia menahan dirinya untuk tidak menyampaikan kepada banyak orang apa yang terjadi pada hidupnya, maka Allah itu betul-betul merasa Allah itu dijadikan olehnya sebagai betul-betul sandaran. Kalau Allah sudah dijadikan sandaran, maka Allah akan memberikan pertolongan lebih cepat. Ketika Allah mengetahui fulan ini tidak bersandar kepada manusia. Makanya hati-hati terhadap setiap problem yang ada, setiap aplikasi yang kita miliki. Itu bisa memberi kebaikan, tapi juga bisa berujung kepada perkara derita ketika kita banyak menceritakan apa yang terjadi. Ya. Bagaimanapun yang terjadi dengan pasangan kita, itu pasangan kamu. Itu merupakan pilihan yang telah kamu pilih. Ketika itu telah menjadi pilihan kita, maka pilihan kita itu melahirkan satu konsekuensi untuk diterima. Dan tidak perlu bagi kita untuk hanya mengambil yang enak, tetapi tidak mau untuk mengambil yang tidak enak lalu menceritakan yang tidak enak kepada orang lain. Kalau kamu tidak siap menghadapi kekurangannya, ya kamu tidak layak untuk merasakan keistimewaan dirinya. Kan sesimpel itu kehidupan. Karena sesungguhnya setiap pasangan ada sisi keistimewaannya, ada sisi kekurangannya. Selama sisi kekurangannya tidak lebih dominan daripada keistimewaannya, maka kita harus memahami itu merupakan bagian dari kehidupan di dunia yang pasti kita menemukan sisi kekecewaan dan ekspektasi yang terkadang tidak kita dapatkan dari manusia. Sebagaimana kita pun tidak bisa memenuhi setiap ekspektasi orang kepada kita. Sudah tutupin aja. Tidak usah cerita kemana-mana. Kalaupun mereka harus tahu, setidaknya tidak dari mulut kita. Kalaupun mereka harus ngerti, itu pun seharusnya tidak dari mulut kita. Ya sudah. Terus saja berjalan dengan apa yang kamu lihat kebaikan. Lalu tidak perlu untuk menjadi PR, untuk menceritakan setiap masalah kita kepada banyak orang. Dan akhirnya mengumbar sesuatu yang akhirnya menjadikan persoalan menjadi sulit untuk diselesaikan ketika sudah terlalu banyak orang yang memahami dan mengerti tentang apa yang terjadi. Ya, ada kisah seorang ulama salaf, saya lupa namanya. Ulama ini beliau memiliki satu masalah dengan istrinya, yang qadarullah istrinya memiliki kekurangan yang luar biasa. Orang-orang itu datang kepadanya, kepada ulama ini untuk bertanya apa yang terjadi dengan istrinya. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Maka ulama ini berkata, apa yang kalian inginkan dariku? Ini adalah istriku. Apapun yang terjadi dia adalah pakaian untukku, dan aku tidak layak menyobek pakaianku sendiri. Itu perkataan beliau. Orang-orang lalu kemudian menahan diri untuk tidak ikut masalah dengan apa yang terjadi kepada ulama itu. Setelah itu akhirnya ulama ini berpisah dengan istrinya. Ketika berpisah orang-orang datang, apa sih masalah dari istrimu itu? Loh, dia sudah berpisah dari saya dan sudah menjadi perempuan asing dan saya menjadi laki-laki asing baginya. Maka tidak ada hajat bagi saya untuk menceritakan apapun yang sudah tidak ada kaitannya dengan saya. Kisah nyata ini ditulis di dalam kitab, di mana pelajaran atau pesan moral pada kisah nyata ini apa? Para ulama itu mengetahui bahwasanya setiap masalah keluarga mereka selalu ingat kepada perintah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sudahlah, kamu itu pakaian bagi dia dan dia itu pakaian bagi kamu. Dan fungsinya pakaian itu apa? Fungsinya pakaian itu adalah dia itu untuk menutupi aurat dan menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Makanya kalau ada satu masalah suami istri cekcok itu biasa. Tapi kalau sudah cerita sama orang, terutama
cerita pada seseorang yang tidak ada kaitannya dengan perkara untuk memberi kebaikan dan jawaban, ini tanda kebocoran sebuah rumah tangga sudah mulai ada. Ya. Tanda kebocoran rumah tangga itu ketika mereka sudah saling menceritakan. Dan berapa banyak pasangan itu merasa sangat kecewa sekali ketika mendapati pasangannya sudah cerita kepada orang lain. Karena bisa jadi orang lain yang mendengar masalah itu tidak dari dua sisi, tapi hanya mendengar dari satu sisi. Karena masalah keluarga itu tidak bisa didengar dari salah satu sisi. Dari sisi seorang suami saja, dari sisi seorang istri saja, tidak bisa. Harus didudukkan dua-duanya. Makanya saya teringat kepada seorang ulama Syekh Mutawalli Asy'arawi itu, beliau itu memiliki sebuah sikap. Kalau mendapati curhatan rumah tangga, dia tidak pernah mau menerima dari satu sisi. Selalu mengundang dua-duanya. Kalau salah satu di antara mereka tidak ada yang datang, dia tidak mau mendengar. Karena itulah kita harus memahami. Jadi kembali kepada fungsinya pakaian yang ada pada kehidupan kita. Fungsinya pakaian pada kehidupan kita itu adalah menutupi. Sudah tutup. Sekali lagi lebih baik meledak di hati kita, lalu kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita harus meledak di telinga manusia dan akhirnya setiap telinga yang mendengar masalahmu, masalah keluargamu, maka mereka memiliki perspektif yang beragam yang tidak bisa kamu kendalikan perspektif itu. Dan tentunya kamu tidak bisa menguasai setiap isi pikiran mereka ketika mereka melihat dengan subjektivitas kita. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang ikut-ikutan masalah yang sebenarnya bukan ranah pada kehidupan rumah tangga mereka. Kan begitu. Makanya inilah sikap yang diperlihatkan para sahabat Nabi dan diperlihatkan ketika terjadi urusan genting pada keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah SAW hampir beliau menceraikan istrinya. Hampir beliau menceraikan istrinya ketika ada satu masalah dari masalah nafkah. Akhirnya Rasulullah hampir menceraikan istri-istrinya sampai menjadi latar belakang turunnya surat At-Tolaq. Maka pada saat ketika Rasulullah berpikir merenung tentang apa yang terjadi dan menimpa kepada keluarganya, pada saat itu Abu Bakar yang menjadi mertuanya Rasulullah, Umar bin Khattab yang menjadi mertuanya Rasulullah SAW, ya, bapak dari Hafsah dan bapak dari Aisyah radhiyallahu anhuma, maka tidak masuk intervensi dan mereka pun tidak bertanya kepada Rasulullah apa yang terjadi. Bahkan Abu Bakar memberikan peringatan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu kita yang kita cintai dalam keimanan, di mana memberikan arahan supaya beliau itu memperbaiki hubungannya dengan Rasulullah. Inilah sikap yang terbaik. Ya. Inilah sikap yang terbaik. Maka inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi. Dan kita tidak perlu tahu semua perkara yang terjadi kepada saudara kita tentang masalah kehidupan rumah tangganya, tidak perlu kita tahu. Karena mengetahui masalah itu akan menjadi beban pada sisa kehidupan kita. Kita harus menjaganya, kita tidak boleh menceritakannya. Dan itu akan menjadi masalah berat. Sedikit tahu, sedikit banyak berkah. Banyak tahu, sedikit berkah. Makanya ada sebuah kata-kata ignoring is blessing. Kadang-kadang tidak ngerti itu lebih berkah untuk kita. Ini juga sikap kita terhadap keluarga orang lain. Berikan husnudon dan perasaan kamu. Mungkin mereka sudah ngelewatin perjuangan luar biasa, tapi memang masalah itu terjadi. Karena memang begitulah fitrah kehidupan manusia yang terkadang mempertemukan dengan problematika ujian, dan salah satu di antara irisan ujian itu adalah problematika dia bersama dengan pasangan. Ada yang diuji dengan pasangan, ya, di mana pasangannya mengecewakan dia. Ada yang pasangannya baik, istimewa, diuji dengan anak, sampai anaknya betul-betul menjadi ujian untuknya, tidak bisa melakukan ketaatan dan kebaikan dan selalu menentang perintah dari orang tuanya. Ada yang memiliki anak yang baik, pasangan yang baik, diuji dengan orang tuanya yang tidak segera untuk memperbaiki ketaatan di sisa kehidupan. Ada yang diuji dengan kakak dan adiknya pasangan kita, itu selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Dan ketika kita sudah dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir, setiap orang itu pasti punya masalah. Masalah dengan pasangannya, masalah dengan anaknya, masalah dengan keluarganya besarnya. Maka ketika kita sadar setiap orang diuji dengan ujiannya masing-masing yang berbeda-beda tetapi sifatnya sama, yaitu ujian dalam kehidupan, maka kita juga tidak perlu untuk masuk intervensi terhadap kehidupan rumah tangga orang lain.
Harta rumah tangga artis sekalipun. Harta rumah tangga artis sekalipun. Karena kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi. Tidak usah berkomentar. Lalu komentar kita menghina kepada orang lain, lalu merendahkan orang lain. Maka hati-hati, kita harus ingat mendapatkan perkataan dari baginda Nabi SAW. Jangan menghina seseorang dengan dosanya. Atau kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu kamu juga berhasil selamat dari dosa itu. Inilah pegangan kita. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahamkan betul bahwasanya di dalam fungsi kita adalah menjaga. Semakin sedikit orang yang tahu masalah kalian berdua, semakin mudah pertolongan Allah itu turun. Demi Allah itu. Jadi kalau Allah sudah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, maka makna secara tidak langsung dari perkataan itu apa? Allah yang turun. Allah yang turun untuk menyelesaikan masalah kalian, melembutkan hati kalian, melunakkan jiwa kalian untuk langsung terkait kembali ketika kalian hanya bersandar sama Allah. Makanya perhatikan, mari kita belajar di lapangan kehidupan. Kalau satu keluarga ada masalah, sudah diumbar di media sosial, sulit menyelesaikan, hampir sudah betul-betul dijauhkan dua orang itu antara timur dan barat, antara utara dengan ke selatan. Makanya ada seorang ulama pernah ditanya, bagaimana kriteria seorang suami dan wanita yang solihah di zaman fitnah, ketika mereka tidak pernah menceritakan apapun kekecewaan mereka di media sosial. Cukup di sini. Sudahlah, media sosial kita sharing untuk kebaikan dan ketaatan supaya bisa menjadi motivasi kebaikan bagi orang lain. Sudah cukup di situ. Apapun masalahnya berhenti, tidak usah cerita. Ya. Apakah kamu tidak merasa ketika kamu sedang menceritakan suamimu, lalu suamimu merasa terluka? Lalu akhirnya juga melakukan hal yang sama? Nggak ada habisnya. Akan hanya melahirkan pro dan kontra yang tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Dan yang menikmati orang lain. Lalu mengatakan, wah mbak bener mbak, memang gitu suaminya. Yang di sana, iya memang kamu tuh bener, itu istrimu yang berlebihan. Terus pro dan kontra. Kita membaca satu persatu pikiran orang yang mereka tidak mengetahui masalah yang sejatinya terjadi. Sudah titip sama Allah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Itu konsepnya seorang kepala rumah tangga. Konsepnya rumah tangga, seorang Yakub ketika kecewa dengan 11 anaknya, apakah Yakub cerita-cerita ke tetangga? Enggak. Apakah Yakub lalu menceritakan kepada masyarakat yang Yakub tinggal di dalamnya? Enggak. Kekecewaan Yakub kepada 11 anaknya ketika Yakub tahu bahwasanya anaknya telah berbohong ketika mengatakan Yusuf itu dimakan serigala, maka yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu contoh, yang dilakukan Nabi Yakub itu contoh. Innama ashku basi wa husni ilallah. Ya sudah, aku menceritakan semuanya kepada Allah. Dan itu yang akan mempercepat kebaikan. Makanya di antara hadis Rasulullah minal birri kitmanul amrad. Ya, wa kitmanus sadaqah. Termasuk di antara kebaikan itu apa? Menyembunyikan penyakit, lalu menyembunyikan sedekah. Dan termasuk di antaranya itu menyembunyikan apa yang terjadi di antara keluarga. Sudah. Kalaupun kita harus menyampaikan untuk mendapatkan apa yang harus kita kerjakan, datang kepada orang solih. Yang mana orang solih ini bisa menjadi jawaban dari dan bisa memberikan solusi atas masalah yang kita peroleh dan kita jumpai. Maka itu yang tepat. Selebihnya tutup. Sebenarnya tutup. Tidak orang perlu tahu. Biarlah mereka tahu senyuman kita tanpa mereka harus mengetahui tetesan air mata kita. Biarlah mereka itu mengetahui sifat cerahnya kita dan tidak perlu mengetahui mendungnya kita. Biarlah mereka mengetahui musim seminya kita tapi tidak perlu mengetahui musim gugurnya kita. Itulah sikap terbaik. Orang mukmin itu selalu memperlihatkan yang baik dalam dirinya. Apapun masalah, cukuplah dia memiliki sebuah gudang yang ada di dalam hatinya, dia ceritakan kepada Allah dan diceritakan kepada orang solih yang dia berikan amanah orang solih itu untuk memberi jawaban. Selebihnya ditutup. Semakin engkau menyedikitkan, semakin engkau meminimalisir orang yang mengetahui masalahmu, semakin cepat keluargamu akan dibereskan oleh Allah. Entah dibereskan menjadi keluarga atau dipisahkan, karena akhirat yang lebih baik didapatkan ketika mereka berpisah. Ya. Jadi ini yang menjadi sebuah pegangan
kuat untuk kita. Ini pegangan untuk kita dan jangan pernah kita meremehkan tentang ini. Karena apa? Karena kita hari ini betul-betul hidup pada saat yang luar biasa. Yaitu kita betul-betul hidup pada zaman ketika kita dikepung dengan berbagai macam perkara yang menjadikan setiap orang itu bisa menuliskan, menceritakan, men-sharing, like, subscribe, and share. Semuanya harus di-share. Padahal tidak semuanya harus di-share. Proses untuk nge-share semuanya itu bukan proses seorang mukmin. Tidak semuanya harus di-share. Ya, karena ini yang menjadi perkara yang penting. Jadi akhirnya kebaikan kita di dalam berumah tangga, ketika kita ingin menjadikan rumah tangga ini menjadi keluarga qurrata ayun, kamu harus siap dengan kekurangannya. Dan kalau kamu sudah menelan kekurangannya, kalau kamu sudah mendapati kekurangannya, telan kekurangannya, dan berharaplah kepada Allah dengan kebaikan. Manusia itu tidak akan bisa membantu apapun, karena mereka juga memiliki setumpuk-tumpuk masalah yang tentunya tidak akan memberikan kebaikan pada kehidupan kita. Ya, tidak akan banyak memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita kalau kita menceritakan banyak masalah yang terjadi dengan pasangan kita. Sudah, sujudlah kepada Allah, ceritalah kepada Allah. Dan itulah yang benar. Kalaupun pernah terjadi, ada di antara ibu-ibu, ada di antara bapak-bapak yang ada di sini, pernah menjadi orang yang semangat setiap ada masalah cerita. Status WA ditulis, status Facebooknya dilihat orang, status Instagramnya dilihat orang, terutama Instastory-nya dilihat apa yang terjadi. Lalu akhirnya orang menyimpulkan ada perkara apa lagi nih yang terjadi. Maka bertobatlah kepada Allah. Orang itu terkadang lebih senang dengan apa masalah yang terjadi dengan kehidupan kita daripada mereka mengambil manfaatnya dari kita. Dan itu yang diberikan jawaban di dalam Islam. Makanya Islam memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Sudah. Kalau kamu nikah, ya wis itu pakaianmu. Dan kamu pakaian bagi dia. Masa kita sudah jadi pakaian kita sendiri yang membuka aibnya? Ya kalaupun kamu cerita tentang suamimu dengan dasar tidak ingin mendapatkan apapun, cuma pengen cerita aja, ya itu kan pilihannya. Dan Allah itu menikahkan kita salah satunya harus siap menerima kekurangan kan? Menceritakan ke banyak orang tidak akan pernah memberikan keberkahan dan tidak akan pernah memberikan solusi apapun pada kehidupan kita. Ayo, yang kalau sudah pernah kayak gitu, tobatlah. Kita bertobat sama Allah. Minta maaf sama pasangan kita pernah cerita. Makanya salah satu hal yang selalu saya ingin sampaikan kepada istri saya, apapun kekuranganmu, saya nggak pernah cerita kepada orang. Dan sebagaimana kita menyampaikan itu kepada istri, istri kita juga dikasih tahu, apapun kekurangan saya, maka jangan cerita. Selama kita ya tahu bahwasanya kita dalam kehidupan ini bersandar sama Allah, semakin sedikit orang yang tahu masalah kita, semakin mudah Allah memberikan pertolongan lebih cepat dan lebih dekat untuk kita. Ini tentunya yang kita harus pahami. Yang kedua, makna dari sebuah pakaian yang Allah berikan kepada kita dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ditanya, apa artinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna? Maka Syekh Utsaimin mengatakan li anna zauj la yastaghni an zaujihi fa huwa laha bi manzilatil libas. Karena suami istri itu saling membutuhkan. Jangan merasa suami hanya dibutuhkan, istri juga dibutuhkan. Istri itu juga dibutuhkan. Ketika kita merasa kita saling dibutuhkan dan saling membutuhkan, itu ada sebuah respek untuk saling menghormati. Makanya Allah mengambil kata libas, karena libas itu kita butuhkan pada kehidupan kita. Ya. Seistimewa apapun manusia, dengan keistimewaannya dia tetap membutuhkan pakaian. Secantik apapun manusia, dia tetap membutuhkan pakaian. Maka Syekh Utsaimin lalu mengatakan di dalam tafsir surat Al-Baqarah, beliau menyampaikan, karena pada dasarnya suami istri itu saling membutuhkan. Makanya dijadikan suami istri itu terkadang memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, supaya mereka saling membutuhkan. Yang perfeksionis dapat yang teledor, yang suka marah-marah dapat yang sabar, yang koleris dapat yang
yang koleris dapat yang sanguin misalkan. Itu sebenarnya saling membutuhkan. Dijadikan akhirnya beragam sifat yang dimiliki pada setiap pasangan. Karena pada dasarnya mereka akan saling membutuhkan. Ketika pasangan itu saling membutuhkan, maka di situ akhirnya tercipta sebuah rahmat dan keberkahan dan ketenangan. Suami itu kalau masih dibutuhkan itu senang. Tapi kalau istri sudah ngambil semuanya sendiri, pergi sendiri, ngambil galon sendiri, semuanya sendiri, suami itu resah. Ini kenapa lagi nih kok dia ngerjain semuanya sendiri, ngangkat galon sendiri, bersihin bak mandi sendiri, malah resah. Kalau ada seorang suami ternyata dia melakukan semuanya sendiri, itu malah istri itu resah. Pulang ke rumah ngambil sendiri, masak nasi sendiri, masak nasi goreng sendiri, buat teh sendiri. Siapa yang paling gelisah? Istrinya. Makanya dijadikan suami istri saling membutuhkan, dan bersyukurlah ketika engkau masih dibutuhkan oleh pasangan kita. Kadang-kadang kita kesel, iya, kadang-kadang letih, wajar. Tapi merasa dibutuhkan itu merupakan perkara kebaikan. Berarti masih ada pakaian di antara kita kalau kita masih dibutuhkan. Jadi ketika kita masih dibutuhkan itu berarti masih ada pakaian di antara manusia. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan tanda sebuah proses yang baik muamalah suami istri itu kapan? Ketika mereka saling membutuhkan. Ketika masih ada perasaan saling membutuhkan, istri akan takzim kepada suaminya. Dan suami akan respect kepada istrinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat An-Nasai, la yangdurullah ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa ya la tastaghni anhu. Sesungguhnya Allah tidak mau melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkan suami. Perasaan membutuhkan itu mahal. Perasaan saling membutuhkan itu mahal. Dan itu hari ini betul-betul sesuatu yang sifatnya membawa sebuah kenikmatan. Ya, suami ketika semakin tua memasukkan, saya dulu pernah melihat bapak saya akan memasukkan benang ke jarum gitu. Karena beliau lebih tua 10 tahun daripada ibu, memasukkan itu sering tidak bisa. Ketika saya akan membantu saat itu bapak, tiba-tiba ibu di dekatnya, sini pak, dimasukkan sama itu. Kecil, tapi itu bermakna. Itu bermakna. Makanya selama kita dibutuhkan, selama itu masih ada pakaian di antara rumah tangga kita. Makanya kita meminta kepada Allah salah satunya itu, ya Allah jadikanlah istri saya membutuhkan saya setelah membutuhkan engkau, ya. Dia membutuhkan saya. Karena selama dia membutuhkan saya, berarti dia akan taat kepada saya untuk lebih mudah taat kepada saya, dan jadikan saya juga membutuhkan dia. Karena kalau saya membutuhkan dia, saya akan menjaga amanah itu. Tapi kalau sudah tidak membutuhkan, suami pergi pagi-pagi, pergi sendiri, istrinya masih tidur, suaminya mempersiapkan semuanya, pergi naik mobilnya tanpa istrinya membantu, dan istrinya merasa nyaman ketika suaminya mandiri, hati-hati. Kalau ada seorang suami sudah dalam kondisi terbiasa untuk tidak membutuhkan seorang istri, maka bisa jadi sisi fitrahnya dia, karena seorang suami itu memiliki fitrah. Apa fitrahnya seorang suami? Kata Imam Ibnu Qayyim itu, fitrahnya tetap kayak anak bayi. Dia itu kalau betul-betul cinta, dia itu akan betul-betul menempatkan dirinya kayak anak bayi di depan istrinya. Kalau akhirnya ada suami terlalu mandiri, ada sisi kekanak-kanakan yang tidak keluar pada dirinya, hati-hati. Bisa jadi itu menjadi mudah bagi syaitan untuk menyimpangkan dan menyelewengkan kehidupan di luar rumahnya. Sama kalau istri sudah terbiasa mandiri, semuanya pergi sendiri, mau pergi ke sini pergi sendiri, bisa jadi di sana ada jerat-jerat syaitan yang tidak disadari oleh seorang suami. Makanya menarik kalau kita mendapati ada sebuah penjelasan dari seorang ulama. Ada seorang ulama mengatakan, kenapa sebagian ulama mewajibkan perjalanan wanita bersama dengan mahramnya, dan mahram itu adalah suaminya salah satunya, yang puncaknya puncak dari mata rantai mahram itu ya suami. Kenapa? Karena pada saat dia menemani istrinya, ini terlepas perbedaan para ulama tentang masalah pergi tanpa mahram ya. Kalau Imam Syafi'i boleh selama dia dalam kondisi aman. Kalau Imam Ahmad mengatakan haram. Tapi jangan hanya dilihat dari fikihnya, mari kita lihat dari sisi maknanya. Kenapa sih seorang istri itu
Dijelaskan oleh Nabi, tidak halal baginya beriman sama Allah dan Rasulnya kecuali perginya disertai dengan mahram. Bukan hanya menghindarkan dari keburukan yang mungkin didapatkan di perjalanan, tapi disitulah tercipta sebuah nuansa saling membutuhkan. Istri membutuhkan suami kalau dia mendapati kejadian-kejadian yang tidak dia duga di perjalanan, dan suami merasa dibutuhkan oleh seorang istri ketika dia menemui istrinya. Makanya itu yang menjadi sebuah makna. Jadi Islam itu akhirnya meletakkan, ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna di dalam surat Al-Baqarah 187, karena keberkahan keluarga itu selama masih ada baju di antara kita dan pasangan kita. Kalau kamu masih membutuhkan pasanganmu, berarti itu ada sebuah ayat yang Allah berikan pada keluargamu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tapi kalau sudah tidak lagi membutuhkan, semua mandiri ngurusin sendiri-sendiri, sudah tidak ada lagi baju. Ini ada satu keluarga. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada keluarga ini dan kerukunan kembali. Ada keluarga yang sudah mau berpisah berkali-kali tidak jadi. Lalu akhirnya diundur karena alasan anak. Akhirnya apa? Sang suami tinggal di lantai 2, yang istri di lantai bawah. Sudah begitu aja. Sang istri sibuk dengan kegiatannya sendiri, sang suami sibuk dengan sendirinya. Mereka tidak saling mengurus. Ini sudah hilang, libasnya itu sudah hilang. Walaupun mereka masih menikah, tapi sudah tidak ada lagi rasa. Istrinya tidak lagi mau ngurusin suami, karena suami tidak mau lagi diurusin istrinya. Istrinya juga tidak mau. Dia merasa membutuhkan suaminya, sudah. Istrinya di lantai bawah, suaminya di lantai atas. Lalu saya pernah ketika beliau cerita begini-begini, saya bilang, Pak, kenapa tidak diselesaikan baik-baik? Musyawarah baik-baik atau diselesaikan baik-baik? Yang menjadi pertimbangan beliau selalu anak. Ya sudah. Saya tidak mau intervensi. Itu pilihan. Saya suruh beliau untuk istikharah. Tapi akhirnya kalau kita melihat keluarga yang semacam itu, apa yang kita jumpai? Fungsi pakaian itu sudah hilang. Makanya bersyukurlah kalau kita masih diberikan pakaian oleh Allah di rumah tangga kita. Kalau kamu masih dipanggil Bi, Pa, ini loh anaknya, masih dibutuhkan, itu libas berarti kamu baginya. Kalau kamu masih Mi, Bu, ini gimana nih sarapannya, itu berarti kamu masih dibutuhkan. Dan itulah fungsi dari libas. Selama kamu masih dibutuhkan, maka perasaan membutuhkan itu diberikan dari Allah. Bersyukurlah atas perasaan ketika kita masih diberikan libas oleh Allah Subhanahu wa taala di antara pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pelajaran yang ketiga, ayat yang menjadi renungan untuk kita sebagai suami istri supaya kita menjadi support system yang terbaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah jam 8, karena ini adalah kantor, mungkin kita cukupkan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pak Eka, jangan lupa untuk terus men-share, ikuti Samilah series yang ke-7, yaitu adalah dengan sebuah judul yang sangat menarik, Make Peace with Yourself, menemukan kedamaian pada ruang dan hati dan pikiran. Saya dalam perjalanan dakwah banyak sekali menemukan orang, ada yang hutang pengasuhan, ada yang merasakan kekecewaan, ada dendam yang tidak pernah terpuaskan, ada sebuah iri kepada kakak ataupun adik yang tidak pernah terselesaikan. Ini semuanya Masya Allah, tanpa kita sadari, ini akhirnya membentuk banyak masalah pada kehidupan, sampai pada masalah fisik. Makanya saya teringat kepada apa yang pernah didiagnosa oleh Imam Ibnu Qayyim, tidak ada penyakit fisik kecuali ada kaitannya dengan problem kejiwaan yang tidak selesai. Ternyata proses untuk berdamai dengan diri sendiri itu ternyata sudah dibahas oleh para ulama-ulama tazkiyatun nufus. Ada Imam Ibnu Qayyim, ada pula Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ada Al-Ghazali, dan layaknya kita menyambung tali silaturahmi, menyambung tali referensi kita kembali kepada mereka. Ikuti Samilah series yang ke-7, yaitu adalah Make Peace with Yourself, menemukan kedamaian pada ruang dan hati dan pikiran. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya putar videonya 1 menit boleh Pak Eka? Monggo.
Udah nak? Belum keluar audionya. Belum keluar audionya. Udah nak? Belum keluar audionya. Audionya belum keluar. Belum? Belum keluar audionya. Audionya belum keluar. Belum. Ya sudah, mungkin ada kondisi buka untuk Instagram. Ada kondisi mungkin ini bermasalah Pak Eka. Mungkin insya Allah akan kita share insya Allah videonya. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan mendaftar di 0857 751 50057. Belum masuk Ustaz, maaf. Ya, jadi mungkin ada kondisi masalah ini Pak Eka. Insya Allah nanti mungkin kita akan perbaiki. Tapi siapapun yang ingin mendaftar silahkan mendaftar di 0857 511 50057. Semoga bisa menjadi bagian dari kerumunan para penuntut ilmu. Insya Allah bagi yang mendaftar sebelum tanggal 1 Januari insya Allah mendapatkan diskon dan price early bird ya, untuk kemudian mendapatkan keringanan ya, early bird. Yaitu mungkin kita sampaikan jazakumullah khair kepada semuanya. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita tetap menjadi pakaian untuk pasangan kita tercinta dan terkasih. Terima kasih Ustaz atas kajian di pagi ini. Mudah-mudahan mendapat komennya on, komen sehari-hari dan insya Allah komen dengan keberkahan bagi kita semua. Yang tadi mohon izin Ustaz ditutup dengan sedikit doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Mujibas sa'ilin, jadikanlah kami adalah pasangan-pasangan yang mendapatkan qurrata ayun dalam kehidupan keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami bersabar atas kekurangan pasangan kami dan jadikanlah kesabaran istri kami dan pasangan kami membersamai bersama dengan kekurangan kami ya Allah. Dan berikanlah kebaikan dari setiap kekurangan menjadi sebuah kebaikan di masa mendatang. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami menjadi pasangan yang amnesia terhadap kebaikan dari pasangan kami ya Allah. Dan turunkanlah libas di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Turunkanlah pakaian dalam kehidupan kebersamaan kami dengan pasangan kami ya Allah. Supaya kami memiliki anak-anak yang qurrata ayun, supaya kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ucapan terima kasih Ustaz serta tim Samilah. Insyaallah nanti akan kami share, mengizin Ustaz nanti untuk share SSC 7-nya nanti kami bantu share ke teman-teman melalui link teman-teman SDM. Iya. Insyaallah. Dan ini juga gini Pak Eka, di Samilah series ini kita tentunya juga membuka beasiswa. Artinya kalau ada di antara bapak dan ibu yang berkelapangan harta, pengen wakaf ilmu, di mana pengen membelikan tiket kepada saudara-saudara kita gitu, maka ini akan menjadi sebuah jariah tanpa putus selama ilmu itu diputar dan ilmu itu memberi faedah. Makanya insya Allah kalau ada yang saya pengen membelikan tiket 10 orang, 15 orang gitu, tentunya kami nanti akan mencarikan betul-betul siapa santri yang betul-betul ingin sekali dan layak mendapatkan beasiswa ini. Nah itulah kita menjadi sebuah sinergi senyawa seilmu sesurga. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Iya. Demikian tadi Bapak Ibu saudara-saudara di pagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Basam Mubarak beserta Samilah di belakangnya. Mudah-mudahan akan kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, insyaallah. Dari kami, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di Instagram, pamit undur diri. Semoga memiliki hari Jumat yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.